timnas kita tuh main seperti tim-tim Eropa. Passingnya cair banget, jumlah passing yang salah sedikit karena kita tidak punya penyerang yang predator. Kita tidak punya penyerang yang haus gol. Dan sekarang ada Arhan. Arhan juga nih sekarang dilihat kalau kali ini juga dia di Jepang tidak banyak mendapatkan di Korea tidak banyak mendapatkan menit bermain. Saya pikir mau tidak mau, nah itu problem kita, finishing dan transisi negatif. Karena kemarin kita dapat berita Sintayong sampai dilarikan ke rumah sakit karena katanya stres. Tapi kalau saya pribadi, feeling saya lawan Irak kita akan lebih mudah kalahkan. Jadi kalau ada yang mau 60%, saya tambahin. Jangankan 60%, ayo 90% sampai 100%. Kita pakai semua pemain nasional. Tapinya, jangan lupa tapinya. Kalau kemarin kita bahas soal Persib Bandung dengan Bung Binder, kali ini Bung Binder udah datang lagi ke Liputan 6. Sehat Bung Binder? Ya, sehat. Bung Binder, hari ini kita mau bahas soal Timnas Indonesia. Oke. Tapi sebelum kita bahas soal kualifikasi Piala Dunia, kemarin kan ada friendly match lawan Tanzania. Ya. Gimana Bung Binder melihat permainan kita kemarin? Kalau kita melihat permainan timnas di pertandingan training match tersebut, itu kan tidak termasuk dalam kalender FIFA ya, artinya bukan FIFA Match Day. Kalau di training match tersebut kita melihat permainan yang berbeda dari timnas di babak pertama dan babak kedua. Karena di babak pertama itu kelihatan banget Sintayong ini menurunkan pemain-pemain yang kemungkinan akan menjadi starter nanti di pertandingan lawan Irak. Jadi memang ada pemain seperti Tom Hey, Ivar Jenner, Marcelino, ada Rizky Ridho, penjaga gawangnya juga Hernando Ari, ya kan dimainkan di sebelah kiri adalah Shane Patinama, Asnawi. Chemistry-nya itu jalan. Bahkan timnas kita bisa menciptakan total 6 peluang yang berbahaya, 5 on target. Dan secara permainan kalau saya lihat di babak pertama tersebut, timnas kita tuh main seperti tim-tim Eropa. Passingnya cair banget, jumlah passing yang salah sedikit, hampir gak ada sih kalau saya lihat. Cuma memang ada 1-2 kali miskomunikasi ya di lini pertahanan ya, yang memberikan kesempatan kepada para pemain Tanzania. Tapi overall di babak pertama secara permainan, ya inilah kita bisa melihat progres yang luar biasa dari timnas kita yang sudah beda jauh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi di babak kedua, ketika ada banyak sekali pergantian pemain yang memang perlu dilakukan Sintayong karena dia ingin ini training match saja kan. Jadi dia bisa coba nih semua pemain, melihat kesiapan mereka, kebugaran mereka. Memang babak kedua itu chemistry-nya gak jalan. Dan wajar pemain-pemain yang masuk tuh sudah pemain-pemain yang berbeda dari babak pertama. Tapi ini kan bagus bagi para pemain timnas, semua mendapatkan kesempatan. Hanya Nadio yang tidak bermain ya, Adi Satrio aja bermain. Jadi saya pikir kalau kita berkaca kepada hasil akhir, ya memang hasil akhirnya adalah 0-0. Tapi kalau secara permainan, ya timnas kita sudah semakin baik, apalagi di babak pertama. Tinggal nih pemain-pemain yang tidak biasa diturunkan dari awal, ya mereka harus lebih cepat lagi tune in. Jika nanti mereka dimainkan sebagai pemain pengganti lawan Irak atau lawan Filipina. Dan yang menarik adalah di starting 11 kemarin ada 6 pemain yang setidaknya menjadi andalan Sintayong dalam Olimpiade kemarin. Oke. Memang pemain-pemain ini, pemain muda ini memang menjadi fondasi timnas kita saat ini. Iya. Bung Binder? Iya jelas, karena pada saat Sintayong memulai semua proses, dia akan lebih banyak mengorbitkan pemain-pemain muda ya. Bahkan di Piala Asia U23 lalu, skuad timnas Indonesia adalah skuad termuda. Padahal itu level U23. Tapi kita adalah skuad termuda. Di Piala Asia Senior lalu kita adalah skuad termuda. Sintayong membuat ini semua untuk membangun fondasi agar pemain-pemain yang sekarang berada di timnas Indonesia ini bisa bermain untuk waktu yang lama. Jangankan 5 tahun, bisa nih 10 tahun ke depan nih mereka bertahan. Tapi kan mereka juga harus mempertahankan performa mereka ya. Jadi artinya memang Sintayong dari awal sudah memilih pemain-pemain muda untuk menjadi kerangka dari timnas kita. Karena pemain-pemain muda ini kan permainannya penuh energi. Punya kecepatan juga. Dan formasi 3-5-2 ini memang menjadi andalan ya, karena memang tidak berubah gitu Bung Binder. Ya, memang Sintayong selalu memakai formasi 3-4-3 sih sebetulnya. 3 center back, 2 wing back. Ini 2 wing back ini dipakai supaya mereka bisa lebih cepat mengirimkan umpan. Nggak perlu sampai ke depan dulu. Kalau dia pakai 4 pemain bertahan dengan memakai 2 fullback itu kan akan naik cukup tinggi. Nanti recovery ke belakangnya agak terlambat. Tapi dengan adanya 3 center back, yang diharapkan 3 center back ini salah satunya akan bisa menutup ruang pada saat 2 wing back ini naik. Plus 2 wing back ini akan didukung oleh 2 penyerang sayap yang biasa melakukan pergerakan cutting inside atau pergerakan menusuk. Kenapa harus ada 2 penyerang sayap? Karena kita tidak punya penyerang yang predator. Kita tidak punya penyerang yang haus gol. Di Piala Asia U23 lalu saja hanya Rafael Strijk yang bisa mencetak 2 gol. Betul kan? Lainnya kita tahu adalah pemain-pemain yang dari second line atau pemain-pemain yang bermain di sayap.
Jadi mau nggak mau formasi ini harus dipakai oleh Shin Taeyong karena harus lebih banyak pemain yang melakukan pergerakan di sepertiga lapangan bagian penyerangan. Akan ada 2 wingback, akan ada minimal 1 pemain dari tengah, akan ada 3 pemain yang pergerakannya akan fleksibel. Artinya memang tanggung jawab untuk mencetak gol itu tidak hanya bertumpu pada satu pemain Iya, karena betul. memang kita kekurangan itu ya, Iya. Bung Minder. Ya betul, artinya Shin Taeyong berharap bahwa siapapun pemain yang melakukan pergerakan ke depan itu juga punya insting untuk bisa mencetak gol. Oleh karena itu di Piala Asia U23 lalu juga ada pemain seperti Witan yang bisa mencetak gol, ada Marcelino yang bisa mencetak gol. Sebelumnya lawan Vietnam, ya kan kita lihat ada Ragnar Oratmangun yang bisa mencetak gol, terus kemudian ada Egy yang bisa mencetak gol. Jadi pada saat memang kita ya istilahnya krisis striker, memang harus lebih banyak pemain dari second line yang bisa mencetak gol. Bung Minder, kemarin pada saat Olimpiade memang taktik 3-5-2 ini kan bertumbuh pada sayap yang bergerak sangat cepat, dan Olimpiade kemarin tuh sangat bertumbuh pada Arhan di bagian kiri dan Oke. kanan kita tuh Nggak lumpuh, jalan. nggak jalan. Nggak jalan. Tapi kemarin pada saat Bung Iya. Minder tadi mengatakan 6 peluang, Iya. itu 2 peluang itu berkat pergerakan dari Asnawi. Betul. Apakah memang ini menjadi belum ada pelapis dari Asnawi untuk tim junior kita? Sebetulnya ada Sandy Walsh, dan Sandy Walsh pernah dicoba juga di posisi tersebut. Dari segi pergerakan atau defense, Sandy Walsh bagus. Tapi dari segi delivery, ya kalau saya lihat Sandy Walsh ini masih agak lemah. Asnawi memang sudah terbiasa bermain di posisi tersebut. Artinya untuk saat ini memang kita tidak punya pemain lain selain Asnawi yang bisa menjalankan peran itu. Tapi ada sebetulnya Yakob Sayuri. Yakob kan mainnya memang agak tinggi. Tapi saya pikir jika Yakob dimainkan di posisi tersebut, bisa juga dia sebetulnya memerankan peran dari Asnawi. Karena Yakob juga adalah pemain yang skillful. Bahkan dia memberikan assist terbaik di Piala Asia Senior lalu ya. Iya kan, kepada Marcelino kan. Nah artinya bisa juga Yakob. Tapi Yakob untuk saat ini dibutuhkan di depan. Yang saya bingung dengan Shin Taeyong di pertandingan lawan Tanzania, dia memainkan Marcelino di posisinya Yakob Sayuri yang sebetulnya gak jalan loh itu. Di sebelah kanan. Ya kan, karena Marcelino kan biasa bergerak dari kiri. Ya. Nah mungkin itu eksperimen juga, mungkin itu eksperimen juga untuk mengantisipasi. Seperti yang tadi Anda katakan, kita gak punya pelapis nih bagi Asnawi. Ya kan, mungkin juga Shin Taeyong sekarang berpikir, mainkan dulu Marcelino di kanan, jika nanti Asnawi gak bisa main, kita mainkan Yakob di kanan, kan bisa juga, itu pemikiran Shin Taeyong. Jadi memang Shin Taeyong ini akan melakukan beberapa eksperimen di pertandingan-pertandingan uji coba untuk bisa melihat pemain mana yang nanti bisa cocok di posisi yang berbeda. Seperti Nathan kan, pernah dia geser ke tengah. Betul kan? Justin Hubner pernah dia geser ke tengah. Itu semua kan pernah dia coba juga di friendly match. Dan selain dari pergerakan sayap juga kemarin yang menjadi yang cukup menonjol adalah transisi bertahan ke menyerang yang begitu cepat, bahkan Oke. sangat cepat. Oke. Pemain-pemain tidak menahan bola begitu Iya. lama, langsung didistribusi. Iya. Apa yang Bung Minder lihat dari permainan Indonesia ini? Ya itu sebetulnya adalah bagian dari rencana Shin Taeyong ya, bahwa dia ingin timnas Indonesia itu para pemainnya pada saat menguasai bola di tengah tidak boleh terlalu lama menguasai bola tersebut, tidak boleh terlalu lama menahan bola tersebut. Karena kita punya banyak sekali pemain-pemain muda kan, yang pergerakan tanpa bolanya ini cepat. Jadi switching play-nya itu harus cepat untuk mengagetkan para pemain tim lawan. Tapi di pertandingan lawan Tanzania saya melihat itu tidak selalu bisa dilakukan oleh para pemain kita. Mungkin karena kondisi kebugaran atau match fitness mereka belum mencapai peak, belum mencapai 100% kan, baru saja mereka berkumpul, kompetisi sudah berhenti juga kan. Jadi tidak berjalan dengan begitu baik, tapi memang ada beberapa momen seperti Jordi Amat bisa memberikan umpan kepada Asnawi, dia kan cepat itu kan. Rizky Dudo bisa memberikan satu umpan kepada Marcelino. Jadi ada, maksudnya passing-passing dari lini pertahanan, dari lini kedua itu ada dan dilakukan dengan sangat cepat, tapi harus diimbangi juga dengan pergerakan tanpa bola dari para pemain kita di depan. Ini sudah bagus mereka lakukan di babak pertama, tapi di babak kedua itu kan nggak jalan. Artinya harus ada konsistensi di antara para pemain. Siapapun yang turun harus bisa memain seperti rencana permainan dari Shin Taeyong. Itu mereka lakukan di 2 pertandingan lawan Vietnam. Dan kemarin duet Tom Haye dan juga Ivar ini memang tampaknya lebih jalan ya dibandingkan dengan Olimpiade kemarin ketika Ivar ini disandingkan dengan Nathan di situ. Iya, karena sebetulnya Ivar dengan Nathan ini kan permainannya mirip ya. Setipe ya? Mirip sih, saya gak bilang setipe karena Nathan kan sebetulnya kan adalah pemain yang bermain di defense. Ya kan, back kiri atau juga dia bisa bermain di back kanan atau juga dia bisa bermain di center back. Tapi Ivar Jenner ini kan adalah pemain yang sebetulnya punya visi ya, yang seharusnya bermain lebih ke depan lagi. Jadi memang pada saat 2 pemain ini bermain secara bersamaan terlihat
bahwa Ivar Jenner ini juga ikut fokus dalam bertahan dan justru beberapa kali Nathan yang maju ke depan. Seharusnya itu adalah perannya dari Ivar Jenner untuk maju. Iya dong, karena Nathan ini kan lebih defensif. Jadi memang kita bisa melihat di Piala Asia U23 lalu distribusi bola dari tengah kurang begitu cair. Ini beda pada saat Tom Hay masuk, karena Tom Hay fully fokus untuk menyerang. Udah Ivar Jenner tinggal di tengah saja, nggak perlu maju gitu. Dan itu lebih baik bagi Ivar Jenner sih, karena Ivar Jenner itu lebih optimal memberikan umpan-umpan direct, umpan-umpan langsung ke depan atau tiba-tiba dia mencari ruang untuk shooting. Nah itulah keistimewaan dari Ivar Jenner ya, mirip seperti Toni Kroos lah di Real Madrid kan. Tapi sekarang dengan adanya Tom Hay, pergerakan-pergerakan dia ke depan ini sangat baik. Lawan Tanzania dia mendapatkan satu peluang kan, karena pergerakannya begitu bagus ke depan dan memang dia adalah kreator serangan dari timnas. That's why Marcelino tidak bisa bermain di tengah. Kalau nggak akan clash dua pemain ini. Marcelino harus bermain di depan. Di sayap sebelah kiri. Yang kemarin jadi catatan juga Bung Binder adalah lini serang yang tadi sedikit sudah kita bahas. Bahkan saya catat hampir tidak ada peluang ya untuk Rafael Strijk kemarin. Dimas Derajat 1. Dimas Derajat 1. Babak 2. Babak pertama itu nggak ada. Di mana peluang itu adanya dari Tom Haye, ada Shine. Apa yang terjadi? Apa yang harus diharapkan dengan lini depan kita? Percuma bermain cantik tapi kalau kita tidak bisa mencetak gol gitu, Bung Binder. Iya, tadi kan sudah saya katakan bahwa kita kan krisis striker ya. Jadi memang Rafael Strijk ini bukanlah finisher. Tapi Rafael Strijk ini dibutuhkan untuk pergerakan tanpa bolanya untuk membuka ruang. Bagi pemain-pemain lain yang bisa masuk ke ruang yang terbuka. Seperti dari dua sektor sayap kan, penyerang sayap atau pemain dari tengah seperti Tom Hay, mungkin Ivar Jenner juga. Ya selama memang kita belum punya striker predator, ya mau tidak mau Rafael Strijk harus memainkan peran tersebut. Pergerakan tanpa bolanya ini harus bagus. Dan juga Rafael Strijk sendiri mendapatkan satu peluang, harusnya itu gol loh. Udah kesalahan kan itu dari pemain Tanzania. Yang one on one ya? Nah, yang one on one itu kan sudah menunjukkan bahwa Rafael Strijk ini sebetulnya bukan finisher. Tapi biar bagaimanapun dengan adanya Rafael Strijk ini yang justru membuat para pemain lain bisa mendapatkan ruang. Jadi dia juga adalah pemain yang tampil mungkin seperti false nine ya, seperti striker palsu untuk mengganggu perhatian dari para pemain tim lawan dan so far itu berhasil. Kan di Piala Asia U23 kontribusi dia dalam pergerakan tanpa bola itu sangat besar. Bung Binder pada babak kedua akhirnya kan diganti hampir semua pemain dan tadi Bung Binder mengatakan bahwa jomplang permainannya. Betul. Apakah masalah ini juga sama di antara timnas senior dan juga timnas U23 kemarin? Karena di timnas U23 itu ada gap antara pelapis dan juga starting 11. Apakah ini juga masalah yang sama yang dihadapi oleh Sintayong di senior? Iya, sebetulnya kan kalau di timnas ini nggak ada yang namanya pelapis ya, karena kan semua pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain terbaik. Tapi memang Sintayong kan punya kerangka dari timnas ini yang akan selalu dia turunkan ya pemain-pemainnya di starting 11. Jadi memang starting 11 ini sangat penting dia pilih berdasarkan pemain-pemain yang memang memberikan kontribusi atau performa secara konsisten. Nah ketika pemain dari bangku cadangan masuk, sebetulnya ada juga beberapa kali bisa memberikan kontribusi seperti Egy di pertandingan pertama lawan Vietnam. Ya kan bisa saja dia mencetak gol. Cuma dari segi chemistry ini yang selalu menjadi persoalan. Nah ini artinya PR juga bagi Sintayong bagaimana jika nanti dia memainkan pemain dari bangku cadangan, siapapun pemain itu harus bisa nyetel secara chemistry. Karena kalau kita mau mempertahankan irama permainan, let's say babak pertama ini sudah dapat nih irama permainan, mainnya sudah bagus. Tiba-tiba ada pemain lain masuk dari bangku cadangan, itu harus mengikuti irama permainan tersebut. Jangan sampai dia masuk mengganggu irama permainan tersebut. Nah artinya ini PR bagi Sintayong bagaimana dia menyiapkan juga pemain-pemain yang akan nanti dia mainkan dari bangku cadangan. Dan biasanya bagi seorang pelatih dia sudah punya rencana itu. Saya mainkan 11 ini, nanti kalau deadlock menit 60 atau 65 saya mainkan ini. Nanti kalau sudah unggul menit 70 saya mainkan ini. Biasa udah ada pelatih rencana. Artinya dia harus menyiapkan pemain tersebut yang akan dia masukkan. Lawan Tanzania wajar chemistry-nya hilang karena begitu banyak pemain yang masuk dari bangku cadangan. Tapi seandainya para pemain yang masuk dari bangku cadangan itu bisa mengikuti irama permainan dari para pemain di babak pertama, kan seharusnya kita sudah bisa menciptakan lebih banyak peluang. Tapi babak kedua kita hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Nah ini kan artinya problem juga nih. Maka itu Sintayong ingin adanya training match ini supaya dia bisa menyatukan para pemain, bukan saja yang akan bermain sebagai starter, tapi juga yang nanti akan dia mainkan sebagai pemain pengganti. Ya istilahnya dia harapkan nanti akan ada super sub. Dan kemarin kan di babak kedua kita lihat peluang emasnya di Egy
Egy ya, dan juga Egy ada sama Dimas. dan pergerakan Marcelino kemarin juga kan tadi Bung Bina mengatakan bahwa kayak dipindah ke kiri akhirnya memberikan assist kepada Egy. Betul, itu dia kan yang saya katakan. Dia ketika bermain di kanan nggak jalan. Ragnar bermain di kiri. Justru Ragnar yang sempat pindah ke kanan. Dia pindah ke kiri di babak pertama. Tapi memang Marcelino, dia punya ideal, dia punya posisi ideal itu adalah di sebelah kiri. Karena dia adalah pemain yang mengandalkan kaki kanan. Seandainya dia mengandalkan kaki kiri, mungkin dia akan dimainkan di kanan. Tapi kita kan belum punya pemain seperti itu, kecuali Egy. Betul kan? Tapi Egy kan nggak selalu sekarang menjadi starter kan. Mungkin Sintayong memilih Marcelino dan juga Ragnar. Tapi sekarang kan ini menjadi dilema juga bagi Sintayong. Karena di kiri ini kemungkinan akan Ragnar terus yang main. Apalagi dia mencetak gol lawan Vietnam kan. Nah kanan ini harus dia siapkan. Kalau saya sih inginnya Yakob yang bermain. Karena Yakob tuh memang bagus. Lebih pas di situ ya? Lebih pas itu posisi dia. Dan dia akan banyak mengirimkan crossing. Tapi Marcelino juga pemain yang penting. Apakah Marcelino nanti main di tengah? Bisa juga dia main di tengah. Tapi kalau main dengan Tom Hay, nanti kita terlalu ofensif. Jadi bisa juga nanti Marcelino akan dimainkan dulu di kanan, di kiri Ragnar, di tengah Rafael Strike. Kalau gak jalan, kemungkinan Yakob yang masuk nanti di babak kedua. Jadi tetap pilihan utamanya adalah Marcelino? Kalau feeling saya tetap Marcelino. Karena begini, walaupun Marcelino adalah pemain yang sering dribbling ya kan seperti itu dia ya. Tapi skill dia memang bagus. Sebagai pemain yang sebelumnya bermain di Liga 1, dia punya skill dan dia punya pergerakan yang bisa mengganggu konsentrasi para pemain tim lawan dengan skill individunya. Jadi pemain-pemain seperti Marcelino ini akan sangat bermanfaat pada saat timnas kita coba untuk membuka ruang. Jadi nanti kita punya Marcelino, kita punya Rafael Strike, kita punya Ragnar, ya kan. Witan, ini tiga pemain Egy. Ini kita punya Witan kayaknya nggak main kan lawan Irak, mungkin lawan Filipina. Kita punya Egy. Ini pemain-pemain yang skillful ini sangat bermanfaat untuk membuka ruang. Artinya nanti pemain dari lini kedua ini harus masuk. Kalau feeling saya pemain tersebut kemungkinan adalah Tom Hay. Ini pemain yang bagus Tom Hay. Kalau Marcelino sendiri, Bung Bina melihatnya kemarin seperti apa? Apakah kehilangan kepercayaan diri setelah kritikan di Piala Asia kemarin, Bung Bina? Enggak, sama sekali enggak. Kalau yang namanya training match tidak bisa kita jadikan patokan atau tidak bisa kita judge seorang pemain ya, gak fair juga. Tapi Marcelino bermain kan cukup lama ya. Tapi saya katakan seperti yang tadi tuh, bahwa dia tidak di posisi naturalnya. Dia gak bermain di kiri, gimana caranya dia bisa bermain seperti biasanya? Ya? Dia gak bisa perform. Tapi pada saat babak kedua itu bagus sekali kan skill dia kan. Dan dia ada memberikan 2 umpan kunci 1 assist. 2 umpan kunci, satunya itu yang hampir gol dari Egy. Jadi memang ini pemain yang harus bermain di posisi naturalnya. Kalau Sintayong mau mengubah dia, ya akan butuh waktu sih agar dia bermain di kanan. Karena dia sudah terbiasa nih main di kiri atau dia bermain di tengah. Tapi Sintayong maunya dia bermain di depan. Kenapa? Karena pemain ini sebetulnya punya visi untuk membagi bola. Bung Binar, kalau misalkan konsistensi dari para pemain sendiri, Bung Binar melihat seperti apa sih? Karena sebetulnya kan Egy itu dulu sempat dijuluki oleh Messi-nya Indonesia. Marcelino juga kemarin sempat bagus tapi menurun. Apakah hal-hal ini lumrah bagi pemain-pemain muda ini? Ya sebetulnya sih gak boleh seperti itu ya. Tapi kan kita juga harus paham bahwa Egy pada saat bermain di luar negeri juga tidak banyak mendapatkan menit bermain. Kemudian dia balik ke Liga 1, dia butuh waktu ya untuk bisa menemukan performanya. Sama seperti Witan kan, butuh waktu. Witan sebelumnya juga banyak miss chances, permainannya menurun, tapi di Piala AFF U23 dia salah satu pemain terbaik kita. Betul kan? Egy masih membutuhkan waktu mungkin untuk kembali ke performa terbaik, tapi saya melihat Egy ini tetap pemain yang sangat penting, apalagi pada saat dia masuk sebagai pemain pengganti, karena pada saat para pemain tim lawan sudah capek, ketemu pemain yang skillful seperti Egy lebih capek lagi loh. Betul. Karena harus baca kan pergerakannya kemana. Dan Egy walaupun adalah pemain yang skillful, tapi dia pintar mencari ruang. Lawan Vietnam dia mencetak gol itu tiba-tiba dia berada di sana. At the right time, ya kan? Dia berada at the right place. Lawan Tanzania, kok tiba-tiba dia bisa masuk ke tengah? Padahal itu kan bukan posisi dia. Jadi ini adalah pemain yang pintar, cuma dia butuh waktu untuk bisa menemukan performa terbaik. Marcelino, kalau saya pikir karena menit bermainnya kurang di klubnya. Nah ini nanti bisa menjadi masalah bagi dia. Kalau ke depannya dia akan tetap mendapatkan menit bermain yang kurang. Karena bagi seorang pemain, dia harus bermain minimal 45 menit dalam satu match selama 30 kali per musim. Baru dia bisa mempertahankan form dia. Kalau dia lebih banyak main sebagai pemain pengganti hanya 10-15 menit, gimana caranya dia bisa improve. Nah sekarang yang saya khawatir bukan saja soal Marcelino, tapi soal Arhan juga. Arhan semakin sedikit menit bermain. Asnawi kan tetap oke. Karena menit bermain dia kan bagus di level klub kan. Nah kemudian kita
lihat jika ada pemain lain seperti Justin Hubner, nah ini juga dia harus nanti mendapatkan menit bermain di Cerezo. Waktu di Wolves kan dia main terus di U21 kan. Jadi kembali kepada match fitness dan juga performa mereka dan di level klub. Kalau mereka jarang bermain, nanti bermain di timnas nggak gampang loh bagi mereka, karena main di timnas itu pressure-nya, apalagi main di tanah air, ya kan semua maunya kan timnas kita menang. Jadi lebih baik mana Bung Mindar? Lebih baik main di luar tapi menit bermain terbatas atau main di Liga 1 menit bermainnya banyak? Tetap main di luar tapi harus struggle untuk bisa mendapatkan tempat. Asnawi juga kan struggle pertamanya, nggak langsung kan, langsung diberikan menit bermain, dia struggle, ya kan, dia berjuang, baru dia mendapatkan menit bermain. Egy dan Witan ternyata tidak berhasil, mereka tidak selalu menjadi starter. Dan sekarang ada Arhan juga nih sekarang dilihat, kalau kali ini juga dia di Jepang tidak banyak mendapatkan, di Korea tidak banyak mendapatkan menit bermain, saya pikir mau tidak mau dia harus cari klub lain di luar, atau ya mau nggak mau balik ke sini juga. Karena no choice. Marcelino juga sama, walaupun mereka adalah pemain yang skillful. Dan kembali lagi nanti kepada agent yang mendapatkan mereka klub. Mungkin harus ada juga perjanjian bahwa minimal 45 menit dong satu pertandingan mereka bermain kan. Kalau itu minimal. ya. Kalau bisa starter lebih baik. Gimana mereka bisa develop? Mereka ini kan masih pemain-pemain muda. Pemain muda itu harus mendapatkan menit bermain. Pengalaman ya? Iya, pengalaman juga. Malik Rizaldi debut kemarin. Nah itu. 12 gol di Liga 1. Oke. Memang ini kualitas timnas? Ya jelas kualitas timnas dengan konsep yang diinginkan Sintayong. Karena dia ingin winger-winger yang bekerja keras. Dia ingin winger-winger yang punya kecepatan. Dia ingin winger-winger yang punya naluri untuk mencetak gol. Ini adalah musim terbaik dari Malik Rizaldi. Plus dia juga bisa memberikan banyak assist. Artinya dia bukan pemain yang egois. Pemain tipe seperti ini yang diperlukan oleh Sintayong. Cuma bagi Malik Rizaldi, sekarang di timnas persaingannya ini kan luar biasa banyak. Ya, dan kemarin itu dia masuk menggantikan Ragnar ya, tapi dia main di posisinya Marcelino yang sebelumnya main tuh di sebelah kanan. Gak banyak kelihatan juga kan, baru kan. Tapi bisa juga nanti Malik Rizaldi jika performanya konsisten di level klub, dia dipanggil ke timnas, disiplin, diberikan menit bermain, bisa perform, mungkin dia bisa menjadi opsi untuk bermain di sebelah kanan. Kan usianya juga baru 27 tahun. Masih adalah 5 tahun lagi dia bisa bermain. Jadi kalau di pertandingan Tanzania itu saya pikir kita tidak bisa mengevaluasi pemain manapun. Karena itu training match. Mereka bermain di sebuah pertandingan dengan pemain-pemain yang berbeda. Tapi bagi Malik Rizaldi saya pikir dia membutuhkan jam terbang di timnas. Dan butuh waktu juga untuk adaptasi ya. Lawan Irak ini apa kelebihan dan juga apa evaluasi dari Tanzania yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan, Bung Binder? Finishing. Tetap finishing ya? Tetap finishing. Babak kedua kita punya 2 peluang yang berbahaya, tapi kita tidak bisa mencetak gol. Dan juga yang harus diperhatikan adalah transisi negatif. Itu beberapa kali timnas kita kecolongan loh. Di Piala Asia U23 sudah kelihatan itu kelemahan dari timnas kita. Di match lawan Tanzania 3 kali kita kena. Transisi negatif kita terlambat. Sekali itu yang Hernando Ari udah keluar tuh. Terus akhirnya dia ke kotak penalti. Terus babak 2 kali itu pemain Tanzania, karena recovery kita lamban ke belakang. Maka itu banyak kan yang menilai kenapa sih kok Sintayong maunya mainnya dengan garis pertahanan yang rendah, ya karena itu. Kalau main dengan garis pertahanan yang tinggi, recovery-nya tuh pasti lamban. Kecepatan back kita juga Siapapun yang main, siapapun. Ya kan, mau Rizky Ridho, mau Nathan, mau Justin Hubner, mau Jordi Amat, mau Sandy Walsh, kan pasti terlambat. That's why Sintayong paling jarang meminta para pemain main tinggi. Karena dia paham nanti bisa kecolongan. Nah itu salah satu PR. Karena Irak ini kan adalah tim yang mengandalkan skill individu para pemain mereka juga. Ya kan, banyak kombinasi umpan yang akan mereka lakukan. Banyak direct passing yang akan mereka lakukan. Kalau garis pertahanan kita tinggi dan perangkap offside-nya gagal atau kita terlambat timingnya untuk bisa cover pemain dari Irak, nanti yang seperti terjadi yang gol kemenangan Irak di Piala Asia U23 itu. Kan begitu, bola masuk, Justin Hubner gak bisa halau, ya kan, lewatin Justin Hubner gol kan, yang winning golnya dari Irak. Nah itu problem kita, finishing dan transisi negatif. Finishing dan transisi negatif. Tekanan dari publik apakah juga menjadi faktor? Karena kemarin kita dapat berita Sintayong sampai dilarikan ke rumah sakit karena katanya stres. Ya. Memang sebesar itu tekanan ya Bung Binder? Ya sebetulnya tekanan bagi para pemain pasti besar ya. Pasti, karena ini kan adalah pertandingan yang penting yang sebetulnya timnas kan tidak boleh kalah ya. Kalau ya timnas kalah nanti lawan Filipina pressure-nya semakin besar lagi. Bebannya semakin besar juga. Jauh semakin besar lagi. Tapi juga jangan juga dibuat
target wajib menang. Karena kita masih ada match lawan Filipina. Tapi tentu alangkah baiknya kita bisa menang lawan Irak. Betul kan? Kalau kita bisa menang lawan Irak, udah lawan Filipina relax. Para pemain artinya kita tidak akan terkejar oleh Vietnam. Jadi kalau untuk pertandingan ini seharusnya para pemain bermain lepas. Bukan artinya tidak bermain serius, tapi gak boleh ada pressure. Kalau ada pressure to win, kalau saya melihat para pemain kita tuh nanti biasanya panikan. Terutama di lini pertahanan. Nah memang stadion akan full ya. Kan beritanya kan seperti itu, sold out kan, tiket kan. Nah saya juga belum tahu berapa kapasitasnya, apakah 60.000, oke lah, 65.000. Itu pasti berisik itu di dalam stadion. Tapi berisik itu tidak akan mengganggu para pemain kita. Berisik itu akan mengganggu para pemain Irak. Tentu akan memberikan semangat kepada para pemain kita. Ya, jadi mereka harus memanfaatkan pressure ini, beban ini sebagai semangat. Karena yang akan hadir di dalam stadion itu ya supporter kita. Bukan supporter tim lawan. Jadi seharusnya kalau sekarang ada pressure, ya coba pressure ini sebagai pressure yang positif. Agar para pemain bisa bermain lepas. Karena kalau bermain dengan beban, saya gak yakin bisa menang. Lebih berpeluang lawan Irak atau Filipina? Sebetulnya kalau di atas kertas kan lawan Filipina. Tapi tadi pressure-nya itu akan lebih. Itu maksud saya, ini kan di atas kertas. Tapi kalau saya pribadi, feeling saya, lawan Irak kita akan lebih mudah kalahkan. Lawan Irak akan lebih mudah dikalahkan. Meskipun dalam catatan di leg pertama, kita kalah cukup telak saat itu. Itu kan main di kandang Irak, dan pada saat itu kan belum ada yang namanya Tom Hay, Ragnar Orotmangun. Ya kan, belum ada juga Nathan. Ya kan, Nathan belum main. Jade Ses kan gak main kali ini kan, dia gak bisa masuk. Jadi ada beberapa pemain baru yang masuk ke timnas kan. Artinya kita lebih unggul nih sekarang. Dan mereka sudah main sebelumnya lawan Vietnam. Kurang lebih mereka sudah dapat feel-nya lah untuk bermain di timnas. Dan mereka akan bermain nih, Tom Hay dan Ragnar pertama kali di GBK kan. Sebelumnya kan gak main lawan Vietnam di GBK. Jadi kalau feeling saya akan lebih mudah untuk mengalahkan Irak. Karena Filipina akan parkir pesawat nanti. Pasti. Yang mana mau dia kalah. Iya, pasti dia. Ya kan, orang berpikir Filipina akan main all out. Gak mungkin. Dia pasti akan bertahan, dia gak mau jadi lumbung gol juga. Tapi Irak, feeling saya akan menyerang. Itu momen timnas kita. Main transisi. Karena Irak bukan tim yang biasa bermain bertahan. Mereka akan bermain menyerang dimanapun. Lawan Vietnam, mereka mainnya sangat bagus loh. Yang waktu mereka kalahin Vietnam tuh di kandang Vietnam. Mereka nyerang terus sampai akhirnya mereka bisa mencetak gol itu di injury time. Mereka bukan tim yang akan bermain bertahan. Ini momen bagi timnas kita untuk menang lawan Irak. Biarkan mereka bermain menyerang, kita manfaatkan transisi positif kita. Iya kan? Dan cuaca juga nanti berpengaruh ini. Iya, karena kemarin sempat dikeluhkan juga oleh timnas Irak. Iya, dan para pemain kita juga kelihatan kan wajahnya sudah merah semua itu. Tanzania ya kan? Apalagi yang main di Eropa kan. Tapi walaupun wajah mereka merah, mereka masih fight. Nah artinya Sintayong ini pintar. Dia minta training match lawan Tanzania mainin jam 4. Biar mereka ya sedikit banyak bisa beradaptasi lah dengan cuaca. Nanti lawan Irak harus siap. Ini bagus juga. Strategi ini kan bukan saja harus di atas lapangan, tapi sebelum juga pertandingan. Ini Sintayong ini pelatih yang sangat pintar. Sedetail itu ya untuk dipersiapkan. Harus sedetail. Bahkan dia minta ini training match supaya dia bisa mencoba semua pemain. Dan ini match kan live ya. Pastilah timnas Irak nonton dong. Iya kan live. Nah jadi biar gak kebaca juga. Dan nomor punggung diacak semua. Diacak semua kan biar bingung kan. Nah artinya ini strategi ini sudah disiapkan juga sebelum pertandingan. Nah inilah kehebatan dari Sintayong. Maka itu saya agak bingung jika hari gini masih ada yang mau kritik Sintayong. Ya saya agak bingung juga. Kalau saya pernah mengkritik Sintayong, tapi pada saat dia mengambil keputusan yang menurut saya ini gak wajar nih. Ya wajar saya kritik gitu. Tapi kalau memang dia sekarang lagi melakukan persiapan yang bagus, apalagi yang mau saya kritik? Ya kan gak bisa, saya gak bisa kritik apapun. Mungkin orang lain akan mengkritik kenapa dimainkan jam 4. Ya dia punya pertimbangannya sendiri. Dia lebih paham daripada kita. Karena dia juga punya tim analis. Untuk menganalisis permainan dari Irak. Saya kan gak punya tim analis. Untuk melihat permainan dari Irak. Kan pasti timnas ini punya tim analis. Jadi memang persiapan ini menurut saya lawan Irak. Lawan Irak ini yang benar-benar maksimal. Dan feeling saya, Sintayong juga ingin timnas menangnya lawan Irak. Selesaikan lawan Irak, udah. Lawan Filipina nanti kita lebih rileks. Berapa peluangnya, Bung Binder? Lawan Irak, 60-40. 60 kita? Meskipun kualitas pemain di atas, kalau Irak kan sudah hampir pasti mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Iya betul, karena Irak kan kali ini bawa banyak pemain muda yang sebelumnya bermain di Piala Asia U23.
Karena Jadi, mereka udah nothing tulus juga ya Bung Binder. ya karena mereka kemungkinan udah gak bisa terkejar kan, kecuali mereka nanti kalah kan lawan Vietnam ya di pertandingan terakhir kan, main di Irak. Kalau menurut saya ini peluang bagi timnas kita untuk menang. Mereka juga akan membawa banyak pemain muda, mereka akan bermain menyerang, ya kita meladeni dengan transisi positif, dengan juga menyerang ke pertahanan mereka biar mereka shock dulu. Jadi jangan bermain lamban juga timnas kita, jangan bermain lamban. Kalau kita bermain lamban, mereka yang akan enak. Karena dari faktor cuaca mereka sudah berat itu sebetulnya. Iya kan? Calvin Verdong ya dan Ya. juga Jens Raven ini tampaknya, apalagi Calvin ini tampaknya dipercepat proses WNI-nya. Bahkan kemarin saya lihat sudah resmi jadi WNI. Iya. Gimana Bung Binder melihat dua pemain ini menjadi amunisi kita? Kalau Jens Raven kan untuk U20 ya, striker yang tinggi ya. Artinya dia dipersiapkan untuk U20 yang kita tahu punya target lolos ke Piala Dunia juga kan, ke Piala Dunia U20. Jadi kalau Jens Raven sih saya terus terang belum melihat cuplikan-cuplikan pertandingannya. Tapi kalau Calvin ini saya sering lihat ya, cuplikan-cuplikan match. Jadi match, saya bukan lihat cuplikan dia. Kalau kita melihat cuplikan Calvin Verdong pasti yang bagus-bagus ditunjukin ya kan. Gak mungkin yang dia ada salah tackle atau dia ada. Saya melihat cuplikan match. Cuplikan match, saya cari aja Calvin Verdong match. Kita bisa lihat itu biasa 15-18 menit. Kalau saya lihat pemain ini agresif dalam menyerang dan juga bertahan. Dan power di kaki kiri dia itu luar biasa. Luar biasa. Untuk shooting, untuk crossing, untuk passing-passing pendek. Dan sebagai fullback sebelah kiri, dia adalah fullback yang berani tackling. Jarang loh fullback ini di era sepak bola modern berani tackling. Coba kamu perhatikan, baik di Eropa. Siapa fullback yang berani tackle-tackle sekarang? Gak ada. Siapa coba fullback? Maunya main cantik terus kan? Maunya passing bola terus, possession. Tapi Calvin ini berani tackling. Nah, pemain seperti ini yang kita perlu. Agresif di sebelah kiri. Persaingan di kiri ini akan menjadi Banyak. sangat-sangat menarik, Bung Betul. Binder. Ada Shane di sana, ada Betul. Arhan di sana, Betul. Nathan pun bisa di kiri. Betul. Ini memang pilihan ini yang harus diperbanyak untuk seorang Sintayong. Nampaknya Shin Tae-yong meminta PSSI ya siapapun pemain yang berkualitas itu memang dia perlukan. Jadi agar ada tambahan opsi bagi Shin Tae-yong. Dan Calvin ini bisa main juga kalau nggak salah di center back dia. Bisa main dan dia bisa main di wing back juga, bisa main di full back juga. Shane memang khusus main di kiri, tapi Nathan kan bisa bermain di tengah juga. Nah, Pratama Arhan ini, nah itu yang saya katakan, dia harus mendapatkan menit bermain, dia harus terus bersaing nih dengan pemain-pemain keturunan ini yang sekarang sudah mulai menjadi bagian dari timnas kita. Jadi kalau feeling saya memang Shin Tae-yong ya pokoknya asalkan pemain tersebut berkualitas ya akan menjadi bagian dari timnas. Dan yang menarik adalah pemain-pemain yang keturunan yang akhirnya jadi WNI ini adalah pemain-pemain yang memiliki multi posisi, tidak Ya, hanya betul. satu Yes. pemain Yes. satu posisi, tapi bisa berpindah dan juga digunakan di berbagai macam posisi. Ya betul, itulah keuntungan bagi timnas kita. Artinya pada saat kita punya pemain yang serba bisa, itu akan memudahkan Shin Tae-yong untuk bisa menurunkan pemain tersebut di posisi yang berbeda. Itu yang coba dia lakukan juga kepada Marcelino. Betul kan? Asnawi dia akan coba lakukan, nanti bisa juga nanti Asnawi ditaruh di gelandang. Kenapa enggak? Sandy Walsh dia bisa taruh di gelandang loh. Gelandang tengah pernah Sandy Walsh itu main, saya lupa, friendly match. Bagus mainnya, main di center back, main di sebelah kanan. Jadi memang jika timnas itu punya banyak pemain yang bisa bermain di posisi yang berbeda, ini bisa untuk mengantisipasi jika ada pemain yang absen. Gak bisa main karena cedera atau karena memang akumulasi kartu kuning atau disangsi. Dan secara taktikal juga akan menjadi opsi yang menguntungkan ya untuk kita. Secara taktikal tim lawan sulit membaca. Dia akan bingung kok pemain ini sebelum. Jadi begini, tim lawan itu kan pasti analisis. Betul kan? Dia ngelihat Nathan main di mana di belakang. Tiba-tiba Nathan dimainkan di tengah, kaget gak tuh dia? Iya kan? Hamin 1 jam. Dia udah nurunkan juga line up dia. Iya kan? Tiba-tiba Nathan mainnya di tengah. Bingung gak tuh dia? Jangankan dia, saya aja bingung. Pada saat Nathan dimainkan di tengah, bagus lagi Nathan main di tengah. Tapi bisa dilema juga bagi Shin Tae-yong. Kebanyakan pilihan. Iya dong, kebanyakan pilihan juga kan? Kayak sekarang. Tadi kamu katakan Ivar Jenner dan Tom Hee. Iya kan? Tapi kalau saya pribadi nih, pengennya siapa di tengah? Siapa? Nathan dan Tom Hee. Oh, bukan Ivar Jenner. Saya enggak. Kayaknya tapi Ivar Jenner kayaknya vital banget di Sintayong ini. Kalau saya lebih inginkan Nathan, karena Nathan ini adalah breaker. Oke. Kalau Ivar mainnya masih agak elegan. Kalau Nathan ini langsung main tackling. Keras dia. Dan pembagian bola Nathan itu lebih cepat ke depan. Coba kamu perhatikan. Gelandang pengangkut air. Ya seperti itulah. Jadi dia bukan cuman untuk break,
tapi dia untuk pasnya cepat. Ivar saya tidak mengatakan pemain yang jelek kan, saya mengatakan bagus juga Ivar dan Tome. Tapi kalau kita punya Nathan, kita punya pemain yang keras di tengah. Ya kan, pemain yang keras yang berani sapu tuh. Nah, kita perlu pemain-pemain seperti itu juga. Tapi ya kembali kepada Shin Tae-yong, ini kan preference saya. Saya pengennya udah pemain seperti Nathan aja mainkan di tengah. Apalagi lawan Irak. Mau macem-macem dia udah sliding duluan tuh. Dan sliding dia tuh bersih loh. Dan Nathan ini pintarnya banyak melakukan tactical foul. Biar gak dapat kartu. Smart foul itu namanya. Jadi pelanggaran tapi jangan keras. Yang penting kita ganggu flow of the game dari para pemain tim lawan. Itu dia lakukan lawan Korea dan juga lawan Australia. Berhasil kan kita menang. Itu. Elkan Bagot selesai di timnas kita? Ya untuk sementara ini sih nggak ada namanya ya. Dan saya juga belum tahu kan ini apa sih sebetulnya alasannya kan. Karena tidak dijelaskan juga bagi Shin Tae-yong dan juga Erick Thohir. Nah itu, jadi saya juga tidak bisa berspekulasi. Tapi kalau feeling saya mungkin ini karena ya pada saat itu yang dipanggil ke Olimpiade tapi tidak bisa hadir. Nah kita nggak tahu juga kenapa dia tidak bisa hadir. Ada pengaruh dengan promosi Ipswich ke Premier League? Karena kan kalau misalkan pemain yang main di Premier League harus ada di timnas yang ada di peringkat 70 ke atas yang iya, tapi Elkan Bagot kan homegrown. Oke. Jadi bukan itu. Nggak ada masalah dalam itu. Kalau menurut saya ini antara komunikasi saja antara Shin Tae-yong bersama juga dengan PSSI dengan Elkan Bagot yang pada saat itu untuk pemanggilan untuk lawan Gini itu satu match itu kan. Feeling saya dari itu, tapi juga dari Elkan Bagot juga gak ada suara kan, bahkan dia tutup kolom komentarnya di akun sosial medianya kan. Jadi saya nggak tahu nih kapan akan ada penjelasan secara real, karena kalau yang kemarin saya baca beritanya, koreksi saya jika saya salah, bahwa ya jika pemain nggak mau dipanggil ya nggak perlu juga kan. Cukup gitu keras kan? Itu ya, dari Erick Thohir. Ya itu maksud saya. Jadi nah ini saya nggak ngerti apakah memang dia dipanggil terus dia nggak mau datang atau gimana, kita kan belum tahu nih ya. Sementara ini tanpa Elkan Bagot pun kita punya banyak pemain di lini pertahanan kita punya. Tanpa dia pun sudah lebih dari cukup lini pertahanan. Jadi nggak masalah ya? Sementara ini nggak ada masalah. Cuma dia kan usianya masih muda. Dia. Dan kalau nanti dia diberikan kesempatan bermain di Premier League, kita kan nggak pernah tahu. Anggap aja dia main beberapa menit di Premier League dan kita nggak panggil dia ke timnas Indonesia, sayang juga kan? Ya kan? Dan kita tahu ada Jay Itzes yang main di Serie A. Itu maksud saya. Karena usia dia juga masih muda, tapi dia juga udah nggak bisa pindah kemana-mana kan? Dia udah main untuk timnas senior juga kan, Elkan Bagot kan. Jadi mungkin ini sementara aja ya, semoga nanti miskomunikasi atau apa yang terjadi ini bisa diselesaikan. Dari proses WNI yang kemarin dilakukan di DPR, sempat ada kritikan dari salah satu legislator kita yang mengatakan jangan banyak pakai naturalisasi. 60% harus lokal katanya. Tanggapannya, Bu Minas? Saya justru inginnya angka 6 itu dibalikin ke 9. Saya inginnya 90% pemain nasional. Tapi apakah timnas kita akan bermain serapi ini? Dengan 90% atau mungkin 100% pemain nasional. Ya kan? Ini kembali lagi kepada federasi dan juga kepada Shin Tae-yong. Kalau mau pakai 90% atau 100% pemain nasional, saya pikir bisa saja. Kenapa gak bisa? Tapi seperti apa permainan dari timnas kita? Ya kan? Sebelumnya kita bisa lolos ke Piala Asia pada tahun 96 dengan full pemain nasional. Betul kan? Tapi itu kan generasi pemain yang berbeda. Sekarang generasi pemain ini kan beda lagi kan. Jadi kalau ada yang mau 60%, saya tambahin. Jangankan 60%, ayo 90% sampai 100%. Kita pakai semua pemain nasional. Tapinya, jangan lupa tapinya. Bisa gak main seperti ini? Bisa gak Piala Asia U23 lalu lolos sampai semifinal? Ya kan? Yang namanya keinginan kan kita semua punya keinginan. Ada juga mungkin yang punya keinginan 100% pemain diaspora. Kan bisa saja ada yang punya keinginan seperti itu. Tapi kita harus lihat realita. Realitanya ini bisa jalan atau enggak dengan 60% kayak 90% kayak atau 100%. Kan kita harus lihat realita. Realitanya ada sekarang sekitar di squad sekarang untuk Irak lawan Filipina, dari 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, 10 pemain itu adalah 10 pemain diaspora Indonesia. Betul kan? 3 pemain yang merupakan pemain yang sebelumnya bermain di Liga 1 sekarang bermain di luar negeri, abroad. Jadi artinya kita ada 13 pemain yang bermain di luar negeri. Which means dari 23 pemain yang dipanggil ini kan sudah 60% pemain yang bermain abroad. Kita jangan lagi dong pakai pemain naturalisasi namanya. Kan mereka sudah pemain timnas Indonesia. Dan sudah WNI juga. Mereka sudah WNI.
Ini kan sudah komposisi terbaik. Jadi kenapa harus ada pemikiran 60% pemain nasional? Kalau bisa 60% pemain nasional kan seperti itu. Ya kan buat apa? Orang dengan komposisi sekarang sudah bagus kok timnas kita, apa kita mau kembali ke setelan pabrik? Ya kan? Kalau mau 90% atau 100% atau 60% pemain nasional, ya tanggung jawab juga dong sekalian. Kalau Apa yang harus nanti dilakukan? permainannya jelek. Bung Minder, Apanya? kalau misalkan 90% pemain lokal kita yang jadi starting line up gitu, apa yang harus dilakukan? Liga Kita punya nggak materi pemainnya untuk bersaing di level Asia? untuk Nggak punya materi itu. Ya untuk punya materi itu artinya liga kita harus kompetitif, ya kan? Sekarang kalau kita lihat di liga kita, jumlah pemain asingnya juga kan banyak. Ya dengan kan? ditambah jadi 8 kan? Nah akan bertambah, tapi kan tidak Yang semuanya main bisa 5 ya? bermain. Tidak semuanya bisa bermain. Kalau nggak salah 6 ya kalau salah ya? 6 yang bermain. 5+1 ya? Iya 5+1 ya. Ini kan pemain asingnya juga banyak, ya kan? Kemudian pemain lokal yang bermain juga berapa banyak sih yang bisa menjadi top skor dalam 5 musim terakhir? Coba berapa? Kita nggak punya striker yang haus gol loh. Kayaknya terakhir Boas ya. Nah Boas, terus sebelumnya kita ada BP. Bambang Pamungkas Ya. juga, Budi Sudarsono juga kita punya, ya kan striker jago kan kita punya. Sekarang kan kita nggak punya. Back yang kita punya banyak, penyerang sayap yang kita punya banyak, lini tengah playmaker ada gak kita? Nggak ada, kita nggak punya playmaker. Jadi kalau tadi Anda tanya apa yang harus dilakukan, ya kita harus perbaiki dulu kompetisi kita agar lebih ketat lagi. Bagaimana caranya kompetisi bisa lebih ketat? Infrastruktur, ya kan lapangan semua bagus, betul kan? Kemudian pemain-pemain, ya tentu yang dilatih di klub itu kalau bisa, nanti kalau sudah ada direktur teknik, kan kita belum ada nih direktur teknik. Nah, disamakan dengan filosofi timnas kita. Mau seperti apa latihannya? Iya dong, biar menyatu ini semua kan. Kualitasnya harus seperti apa. Dan berikanlah menit bermain kepada pemain-pemain muda. Sebelumnya kan ada tuh aturan, U23 harus minimal 45 menit. Itu kan bagus, banyak pemain-pemain muda yang muncul kan. Dan juga harus ada kompetisi pemain usia muda. U16, U19, tapi full competition, jangan sistem turnamen. Baru nanti akan ada banyak pemain-pemain yang masuk. Tapi pada intinya ini bukan soal pemain nasional atau pemain diaspora, enggak. Ini soal pemain timnas Indonesia. Jadi pada saat mereka sudah menjadi pemain timnas, jangan dibedakan lagi. Jangan ada gap, jangan ada kelompok antara itu ya. Jangan dibuat 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4, 5, 6 kotak. Nanti akan ada yang ngomong udah pakai pemain yang dari daerah A saja. Pakai pemain dari daerah B saja lebih banyak. Pakai pemain dari klub ini aja lebih banyak. Pakai pemain dari klub itu saja baik. Kan nggak perlu. Padahal kita ngomongnya bicara timnas Indonesia. Iya, sekarang yang kita bicarakan timnas Indonesia. Jadi persentase-persentase ini menurut saya nggak perlu juga dibicarakan. Karena sekali ini dibicarakan, keinginan orang kan beda-beda. Kalau keinginan saya secara murni, saya maunya sih 90% itu pemain-pemain keturunan. Iya, 90%. Agar yang 10% itu bersaing habis-habisan untuk bisa menjadi bagian dari timnas. Kenapa enggak? Bersaing. Dan Sintayong bukan pelatih yang yang memilih pemain berdasarkan suka atau tidak suka. Mana Maklok namanya? Nggak dipanggil kan? Betul nggak? Nggak dipanggil dia kali ini. Kenapa? Ada pemain lain yang bisa perform. Betul kan? Kenapa Ricky Kambuaya masih dipanggil? Karena dia bisa perform. Benar gak? Jadi ini sudah profesional pelatih kita. Jangan diganggu, apalagi diintervensi dengan seolah-olah yang paling ngerti. Saya pun nggak ngerti seperti Sintayong. Dia lebih hebat daripada saya. Kan dia pelatih. Tapi boleh dong kita menganalisis. Tapi gak mungkin saya mengatakan 50%, 60%, 70%. Yang ada nanti orang pada rame di sosmed. Ya kan sekarang aja ini sampai pagi ini lagi rame di sosmed. Iya. Saya pun di tag-tag, padahal gak ada urusan sama saya kan. Bener gak? Apa urusannya saya? Kalau saya ditanya, saya mintanya 90%. 90% ya? Iya. Bung Minder, yang paling menarik juga kita sedikit keluar lapangan. Dengan banyaknya diaspora ini juga banyak pendukung timnas dadakan baru. Oke. Dari segmen wanita nih. Iya. Dan bahkan kemarin sempat dikomentari oleh Sintayong yang mengatakan cukup terganggu dengan adanya hal-hal tersebut, dengan over mendekati para pemain dan lain-lain gitu. Yes. Tanggapannya gimana? Seharusnya Bung Minder? supporter juga harus bisa paham ya bahwa para pemain ini kan harus fokus di 2 pertandingan ini ya. Jadi jika Indonesia bisa menang sekali kan mereka udah lolos. Tapi inilah sekarang fenomena yang terjadi dengan adanya banyak pemain yang bermain di luar negeri, yang bermain bagi timnas Indonesia. Tentu pemain-pemain yang ganteng, ya kan? Jadi kan menarik supporter perempuan, ya kan? Tapi kita juga kan tidak boleh membedakan supporter laki-laki dengan supporter perempuan. Namanya supporter ya supporter timnas Indonesia. Bahwasannya cara mereka mendukung itu berbeda, ya, cara mendukung di dalam stadion itu berbeda. Menurut saya gak ada masalah.
mereka juga enjoy, mereka juga ingin timnas menang. Ya kan, jika mereka suka nonton salah satu pemain yang main, ya menurut saya gak ada masalah juga. Disinilah kita bisa melihat impact dari timnas kita yang dimana dikenal semakin luas. Banyak supporter-supporter baru yang masuk, artinya stadion akan terisi penuh. Ini kan juga menambah semangat bagi para pemain, tapi harus menjaga privasi dari para pemain juga. Nah itu yang paling penting, gak boleh terlalu dekat juga, gak boleh banyak mengganggu di sosial media juga. Ya di luar negeri juga terjadi hal-hal seperti ini, tapi mereka bisa menjaga jarak gitu. Kalau mau dukung, silakan dukung. Kan bagus, lebih banyak supporter perempuan yang hadir di dalam stadion. Di Piala Asia U23 sudah banyak yang hadir di dalam stadion. So, menurut saya kita gak boleh diskriminasi. Wah, kenapa nih supporter perempuan banyak? Mereka juga supporter. Iya kan? Mereka adalah bagian dari pemain ke-12 bagi timnas Indonesia. Tapi tetap ada batasnya ya, Bung Itu Minder? saya bilang harus jaga jarak. Jangan over juga. Karena kan yang main ini pemain sepak bola. Ya kan? Mereka harus fokus dalam permainan mereka. Dan para pemain juga harus tahu. Jangan sampai nanti tiba-tiba kita lihat ada di sini, ada di sana. Tahu-tahu ada lagi dansa sana, dansa sini. Kan sekarang udah ada tuh. Ya kan, jadi para pemain kita juga harus paham, ya kan, nggak perlu juga bikin posting-posting sosial media dengan joget-joget. Karena fokus dulu. Kalau sudah menang lawan Irak, lolos, jangan kan joget-joget. Bebas deh. Apa aja lu mau lakukan boleh, itu kan wajar, sudah. Tapi sekarang nggak perlu juga, ya kan. Fokus dalam pertandingan, meminimalisir penggunaan sosial media, ya kan, dan ya ikutin arahan pelatih di pertandingan itu. Apakah antusiasme ini juga mempengaruhi harga tiket yang begitu mahal di dua pertandingan ini, Bung Minder? Ya karena jumlah supporter meningkat, artinya demand bertambah, ya kan, supply juga harus bertambah kan. Dan tentunya ini adalah kesempatan juga bagi organizer untuk menaikkan harga tiket dan ternyata kan sold out. Ini kan bagus juga. Dan memang ya gak bisa juga sih tiket itu terus di harga yang rendah ya. Tapi kalau menurut saya itu yang kelas, apa itu yang Tribun atas ya? nah tribuna itu kemahalan. Udah itu saja sih. Tapi kalau yang sisa di atasnya itu, ya itu kan kita tahu masih bisa affordable ya. Pasti akan banyak yang beli. Tapi yang 250.000 itu ya seperti yang pernah saya jelaskan di platform saya, ya kalau bisa di bawah 200.000 lah. 150 gitu. Biar benar-benar full. Tapi untuk kelas lainnya ya itu masih oke lah. Dan ada bundling juga kan. Kalau beli bundling lebih murah walaupun yang itu gak berapa murah tuh. Tapi tetap lebih mahal dibandingkan Vietnam kemarin. Iya jauh, karena ini kan adalah momen yang spesial ya. Jadi kalau di marketing and sales wajar harga itu akan dinaikkan di momen yang spesial seperti ini karena belum tentu nanti datang untuk kedua kalinya. Tapi perhitungannya itu harus matang, jangan terlalu tinggi juga. Karena supporter timnas itu bukan saja supporter yang berada di Jakarta, ya kan? Tapi di daerah-daerah lain. Untuk datang ke Jakarta mereka punya ongkos tambahan. Terus harus beli harga tiket mahal. Nah kan berat juga bagi mereka. Gitu. Oke, Bung Minder, Ya. terakhir prediksi untuk Irak dan juga Filipina. Untuk Irak 60-40, untuk Filipina 70-30. Skor? Skor gak bisa, saya gak bisa tebak skor, cuman feeling saya timnas kita akan clean sheet di 2 match. Clean sheet ya? Clean sheet. Kita harapkanlah supaya lolosnya di Irak supaya nggak usah terlalu deg-degan dan juga pressure-nya tadi nggak besar ke pemain kita. Jadi prediksi saya ini bukan karena saya overconfident, enggak, karena saya sudah melihat progres dari timnas dan juga Irak kali ini kan bawa banyak pemain muda ya. Jadi sepertinya mereka akan memanfaatkan pertandingan ini untuk tim mereka nanti siap di Olimpiade. Kan banyak pemain-pemain U23 yang mereka bawa. Saya tanya kenapa prediksi, soalnya prediksi Liga 1 kemarin tepat. Walaupun saya bilang tipis, karena nanti kalau saya bilang Persib pasti juara, saya dibilangin boboto. Ya. Padahal kan saya bukan boboto. Di udah dibilang. liputan itu banyak banget. Padahal kan enggak. Saya sebenarnya mau bilang itu udah nih 70-30, tapi nanti wah ini pro ke Persib. Susah kan? Jadi ya udah kita ngomong tipis aja pada saat itu. Oke, apapun itu kita harapkan timnas Indonesia bisa menang dan juga lolos ke kualifikasi selanjutnya di Piala Dunia nanti. Saya Glenn Joshua, salam NCTV.